Shalom, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dari Kristus Yesus bagi kita sekalian. Saya akan sampaikan firman yang berkaitan dengan tema Natal pada hari-hari ini. Tema Natal kita hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini saya pikir dipilih oleh orang yang diurapi dalam tuntunan Roh Tuhan supaya Indonesia terjadi pemulihan, karena seringkali kita menemukan dalam satu keluarga itu ada banyak yang tidak bertobat. Misalnya si ibu bertobat tapi si bapak tidak bertobat, atau sebaliknya anak-anak bertobat, orang tua tidak bertobat, atau sebaliknya. Ini tentu tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan menuntun para hamba-hambanya untuk memilih tema ini agar disuarakan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, agar orang-orang percaya kepada Tuhan beserta seluruh keluarga. Saya percaya kalau Tuhan hadir, memang pasti Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi bagaimana caranya kita merespon panggilan Tuhan ini, bagaimana kita merespon kehadirannya, tentu itu menjadi poin penting. Kalau Tuhan itu hadir, pasti akan menyelamatkan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah respon kita harus benar. Sebab kalau respon kita salah, tentu tidak akan ada hasil. Saya akan baca pada kita nats firman dalam Wahyu 3:20 dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya ulangi, dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, pada saat Tuhan datang, dia mengunjungi keluarga. Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Apa artinya dia datang ke pintu kita dan mengetok pintu? Artinya yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak mencari kita sedang dalam kesibukan atau sedang beraktivitas. Tuhan tidak datang seperti itu. Tuhan tidak datang pada saat kita sedang di jalanan atau sedang di lapangan pekerjaan atau sedang berbisnis. Tapi ayat ini berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya Tuhan datang pada saat kita tidak lakukan apapun kecuali hanya menerima kehadirannya, tanpa kesibukan-kesibukan yang lain. Kenapa Tuhan datang pada saat kita tidak beraktivitas? Karena Tuhan mau agar kita memang benar-benar terfokus hanya untuk Dia. Saudara-saudara, seringkali adalah kesibukan-kesibukan kita menghambat kita berjumpa dengan Tuhan. Bangun pagi, pikiran sudah dikejar-kejar oleh pekerjaan, kesibukan, berangkat jam 7 pagi, dan sepanjang hari beraktivitas, kemudian sore jam 6 atau jam 5 kembali, sudah lelah, dan kemudian tidur, dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Ini tentu akan sangat membahayakan kerohanian kita. Kapan kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Dan kapan kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan? Tetapi pada saat kita bersengaja memberi waktu buat Tuhan, Dia pasti hadir memberkati kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sediakan waktu buat Dia. Sesibuk apapun kita, apakah di pekerjaan atau di mana, sesibuk apapun kita, beri kesempatan untuk Tuhan. Mungkin kita sedang bekerja, mungkin sedang beraktivitas, tapi hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Roh kita selalu terhubung dengan Tuhan setiap hari, setiap malam, walaupun kita sibuk. Memang kalau kita beri waktu buat Tuhan, disitulah Dia hadir pada kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apa artinya datang mengetok pintu? Artinya Dia datang untuk seluruh anggota keluarga. Dia tidak datang untuk hanya suami, kepada pria atau kepada wanita saja. Dia tidak datang khusus kepada anak-anak. Tapi kalau Dia datang ke rumah kita, itu artinya Dia mau berjumpa dengan seluruh anggota keluarga kita. Keselamatan diawali dari keluarga, Bapak Ibu. Nuh sekeluarga diselamatkan. Abraham diselamatkan. Musa diselamatkan. Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 32 dikatakan,
bertobatlah, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau serta seisi rumahmu. Jadi bukan hanya satu orang, keselamatan dari Tuhan itu ditujukan untuk seisi keluarga. Jadi kalau dia datang ke rumah kita mengetuk pintu, itu artinya dia mau menyelamatkan kita sekeluarga. Betapa sering kita melihat hanya sebagian, hanya beberapa, dan tidak secara menyeluruh anggota keluarga diselamatkan. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita harus merespon, seluruh keluarga harus merespon kehadirannya. Saudara-saudara, lakukan segala tindakan apapun yang diperlukan untuk mempengaruhi seluruh keluarga untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertanggung jawab sebagai bapak, sebagai ibu dalam keluarga. Kita akan membawa anak-anak kita, membawa seluruh anggota keluarga kita. Seperti Abraham, begitu dia pindah dari Ur Kasdim, seluruh anggota keluarganya dibawa. Termasuk prajurit-prajurit yang dilatih di rumahnya sebanyak 318 orang, dibawa semua. Karena sekali dia mengalami keselamatan dari Tuhan, dia ingin semua anggota keluarganya diselamatkan. Jangan biarkan anak-anak kita tidak mengikut Tuhan. Jangan biarkan anggota keluarga kita tidak beribadah. Jangan biarkan satu orang dari anggota keluarga kita tidak setia kepada Tuhan. Berusaha agar seluruh keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu jangan tenang tidur, jangan beri istirahat kepada mata kita sebelum kita melihat anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena titipan Tuhan semua harus kita pertanggungjawabkan. Karena pada saat kita nanti datang di sorga, Tuhan akan bertanya kepada kita tentang anak-anak kita dan seluruh anggota keluarga kita. Yang ketiga, apa artinya Tuhan datang dalam keluarga? Dia berkata, apabila ada orang mendengar suaraku, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan datang di keluarga. Tuhan mau menikmati sesuatu yang indah di keluarga kita masing-masing. Dia mengatakan bahwa dia akan makan dalam Alkitab, makan di dalam pelajaran kita hari ini. Artinya Tuhan mau bersekutu dengan kita. Di dalam Alkitab kalau disebutkan makan, Yesus makan, di sorga juga ada makan, itu artinya persekutuan. Jadi kita makan dengan orang, itu artinya kita punya persekutuan dengan orang yang bersangkutan. Apabila kita makan dengan seseorang, makan bersama di rumah kita, itu artinya kita punya koneksi yang baik dengan dia, terhubung dengan baik dengan dia. Dan Tuhan mau Tuhan terhubung dengan kita dengan baik, berkomunikasi dengan baik, akrab dengan baik. Abraham itu disebut sahabat Allah karena akrab dia dengan Tuhan. Kemudian Henok disebut sahabat Allah. Dan Ayub berkata dalam Ayub 29 ayat 4 dikatakan, sejak masa remajaku, aku karib dengan Tuhan. Kehidupan seperti ini yang sangat dikehendaki Tuhan. Dia mau kita satu rumah dengan dia, satu tempat tinggal dengan dia. Di mana kita berada, dia ada. Di mana dia berada, kita ada di sana. Karena dia mau menikmati persekutuan yang indah, keintiman dengan Tuhan bersama dengan kita. Kita lihat ketika Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lebih, akhirnya dia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Itulah indahnya jika bersahabat dengan Tuhan. Abraham disebut sahabat Allah, sehingga Tuhan bertanggung jawab terhadap kenyamanan, keamanan Abraham dimanapun dia berada. Di Mesir dia ada, dilindungi Tuhan. Di Palestina dia ada, dilindungi Tuhan. Di perjalanan dia ada, dilindungi Tuhan. Dan dia tidak diberikan Tuhan tanpa mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya. Karena dia adalah sahabat Tuhan. Maka kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pergaulan dengan Tuhan akan menghasilkan kekuatan yang berlimpah-limpah. Pergaulan dengan Tuhan akan menghasilkan karakter yang indah. Pergaulan dengan Tuhan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jadi mari kita makan dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian dalam satu nas, dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Artinya kalau dia datang mau makan di rumah kita, dia mau melihat kita melakukan kehendak Allah.
Dia mau melihat kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Kalau ini terjadi, saya percaya inilah kesenangan Tuhan bagi kita. Maka semua keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara. Amin buat firman Tuhan. Shalom.